Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berjumpa lagi, salam semangat. Halo anak-anak, hari ini kita membahas tema 1, yaitu subtema 3 di pembelajaran kelima. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, selesai. Baik anak-anak, hari ini di subtema 3 pembelajaran kelima, Ibu akan membahas tentang ASEAN. Ya, anak-anak masih ingat dengan lambang ini? Nah, ini adalah logo organisasi ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN itu merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nation atau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, ASEAN ini merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Ya. ASEAN ini terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, pada saat ASEAN berdiri, ASEAN itu hanya beranggotakan 5 negara saja, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Pada saat itu, kondisi di negara-negara Asia Tenggara itu sangat rawan sekali dengan konflik. Oleh karena itu, kelima negara ini mempunyai inisiatif untuk membentuk suatu organisasi yang dinamakan sampai sekarang namanya itu yaitu ASEAN, ya. Kelima negara ini melakukan rapat, ya, melakukan diskusi untuk membentuk suatu negara. Nah, kelima negara pelopor ASEAN ini untuk lebih mudah mengingatnya, Ibu singkat dengan tim FS ini 5 negara pelopor pendiri ASEAN, ya. T yaitu untuk Thailand, I untuk Indonesia, M-nya untuk Malaysia, F-nya Filipina, dan S-nya Singapura. Inilah 5 negara pelopor pendiri ASEAN. Siapa saja yang mewakili masing-masing negara? Nah, masing-masing negara itu mewakilkan satu tokoh, ya, untuk melakukan rapat untuk membentuk ASEAN. Ini kelima tokoh negara atau pendiri ASEAN, ya. Dari Indonesia yaitu Adam Malik, kemudian dari Filipina yaitu Narcisco Ramos, dari Singapura yaitu S. Rajaratnam, dari Thailand Tanat Koman, dan dari Malaysia Tun Abdul Razak. Nah, sekarang pada tahun 2020 ini anggota ASEAN menjadi 10 negara, yaitu diantaranya ada Indonesia, ada Vietnam, ada Filipina, ada Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Kamboja, Singapura, Myanmar, dan Laos, ya. Jadi anggota ASEAN sekarang ada 10 negara. Lalu apa tujuannya didirikan ASEAN? Tujuannya yang pertama, satu, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Kemudian kerjasama ASEAN itu apa saja atau dalam bidang apa saja? Nah, kerjasama ASEAN diantaranya yang pertama di bidang politik. Di bidang politik yaitu yang pertama Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana atau istilahnya Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters atau MLAT. Kemudian yang kedua yaitu Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme atau ASEAN Convention on Counter-Terrorism atau disingkat dengan ACCT. Yang ketiga, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencangkup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan konsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Itu kerjasama di bidang politik.
Selain itu, ASEAN juga melakukan kerjasama di bidang ekonomi. Nah, dalam bentuk apa saja? Satu, penyimpanan ketersediaan pangan. Kita tahu bahwa di Asia Tenggara ini memiliki atau ada beberapa negara yang merupakan penghasil padi terbesar, yaitu diantaranya ada Indonesia, ada Thailand, dan ada Vietnam. Kemudian yang kedua, meningkatkan proyek industri. Yang ketiga, pembukaan kawasan perdagangan bebas atau disingkat dengan AFTA. Itu kerjasama di bidang ekonomi. Kemudian, kerjasama di bidang sosial. Apa saja? Nah, yang pertama, di bidang sosial yaitu pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, pemberian bantuan untuk korban bencana. Yang ketiga, perluasan lapangan pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan warga negara di kawasan Asia Tenggara, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kerjasama ASEAN di bidang budaya. Yang pertama, pertukaran budaya dan seni, juga Festival Film ASEAN. Kemudian yang kedua, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN, atau ASEAN Tourism Agreement, atau disingkat dengan ATA. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games, ya. Selanjutnya, kerjasama ASEAN di bidang militer. Kerjasama militer yang telah dilakukan negara-negara ASEAN dan peranan Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Ada Malsindo atau Malacca Straits Coordinated Patrol. Kerjasama militer Indonesia dengan Singapura. Kemudian yang kedua, Latgabma, Malindo Darsasa. Latihan gabungan bersama Malaysia, Indonesia, Samudra, dan Angkasa. Kemudian yang ketiga, Joint Bilateral Commission Indonesian Philippines. Itu kerjasama antara Indonesia dan Filipina. Yang keempat, kerjasama militer Indonesia dan Thailand. Yang kelima, kerjasama militer Indonesia dan Vietnam. Ya, jadi kerjasama ASEAN di bidang militer itu sebagian besar mereka melakukan latihan bersama, ya, dalam bidang kemiliteran. Nah, anak-anak, untuk pembahasan tentang kerjasama ASEAN, Ibu cukupkan sekian. Sekarang Ibu ingin memperkenalkan sedikit flora dan fauna yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang ini adalah gambar harimau Malaya. Harimau Malaya ini ada di daerah Malaysia, ya, di negara Malaysia. Kemudian ini adalah gambar bunga Rafflesia arnoldi, ya, atau biasa disebut dengan bunga bangkai atau disebut juga dengan bunga raksasa. Bunga Rafflesia arnoldi ini hanya ada di daerah Bengkulu, Indonesia. Kemudian yang ini adalah gambar binatang saola. Gambar binatang saola ini merupakan binatang yang benar-benar hampir punah. Binatang ini hanya terdapat kita temui di daerah Vietnam dan Laos, ya. Kemudian yang ini adalah bunga raca pruek, ya. Ini bunga yang terdapat di negara Thailand. Kemudian yang ini adalah anggrek tajin, ya. Anggrek tajin ini terdapat di daerah Myanmar. Nah, anak-anak, ini sedikit atau beberapa flora dan fauna yang ada di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, untuk tugas, silakan anak-anak kerjakan halaman 68 sampai 69. Ibu ucapkan selamat belajar, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.